Siapa manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan? Dihapuskan dosanya, masuk ke dalam surga. Inilah orang yang paling beruntung di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberuntungan itu? Rumusnya ada dalam surat Al-Baqarah 183. Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal, 4 jurus. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Setelah bersih semua, ya ayyuhalladzina amanu, dari pembatal-pembatal iman itu, barulah masuk ke yang kedua. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Jadi kalau yang pertama tadi terkait dengan akidah, keyakinan. Yang kedua ini terkait dengan ibadahnya. Siyam, puasa itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Nah, ini. Jadi kita pahamlah fikih puasa. Download aja di Google tuh. Sudah PDF 33 atau 30 ya, 30 tanya jawab Ramadan. 30 tanya jawab Ramadan Abdul Somad. Nah, PDF 30 tanya jawab Ramadan. 30 tanya jawab puasa. 30 fatwa Ramadan PDF. Nah, tinggal download aja. Tinggal download, kirim ke kawan-kawan. Itu saya kumpulkan dari 3 ulama. Yang pertama Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua Syekh Atiyah Saqar, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Tiga-tiganya ulama Al-Azhar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka ini terkait dengan fikih Ramadan, sehingga jangan sampai puasa kita rusak karena tidak mengerti hukum hakam fikihnya. Tapi ada orang yang secara fikihnya betul, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, khatam semua secara fikih, tapi masalah akidahnya rusak. Nah, dalam Islam ini tidak bisa begitu. Akidah, ya ayyuhalladzina amanu, akidah. Kutiba alaikumusiyam, ibadah. Nah, ini kita pelajari betul. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu unsur yang ketiga. Jadi akidahnya sudah diperbaiki, ibadahnya ngerti hukum, rukun, syarat, wajib, sunat. Baru yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Nah, ini ada historisnya, sejarahnya. Jangan kita sangka, aduh berat kali lah beragama Islam ini. Ini bukan cuma kita aja yang puasa ini. Semua orang berpuasa. Sebelum kita, orang Yahudi berpuasa, orang Nasrani berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Musa berpuasa. Hanya saja syariat Ramadan 30 hari itu adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita telusuri puasanya Bani Israel itu berat. Inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yauma insiyya. Saya bernazar puasa dan saya hari ini tidak akan bicara. Jadi ada puasa bicara. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan, dan tidak ngomong. Kalau kita puasa, alhamdulillah ngomong. Lalu kemudian ada puasa itu yang panjang sekali. Dari mulai makan sahur, habis itu siang, sore, sampai malamnya juga puasa. Sedangkan syariat Nabi Muhammad tidak begitu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan kelamin pada malam Ramadan. Bahkan dalam Islam tidak boleh puasa wisol itu. Nyambung misalnya dari mulai sahur, maka siang, sore, itu mau tidak mau mesti minum, batalkan dulu puasanya, nggak boleh puasa nyambung. Makanya sehebat-hebatnya pondok ulama zuhud tasawuf di Jawa, tetap ada bukanya, walaupun mungkin tidak boleh buka makan nasi, tetap dibatalkan dulu puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, minum dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birah. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Batalkan dulu puasanya, baru lanjut, baru besok minum lagi, makan sahur, baru puasa lagi. Tidak boleh berpuasa bersambung. Jadi puasa kita ini ringan. Ringannya itu tidak boleh nyambung 24 jam. Lalu kemudian bisa berhubungan di waktu malam. Kalau umat sebelumnya berat sekali. Jadi kalau ada orang merasa agama Islam ini berat, ribet, jelimet, sulit, susah, payah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi jangan kamu sangka beban ini hanya ke kamu saja. Saya beberapa kali ketemu orang puasa, tapi puasanya itu ya bukan karena Islam. Ada orang berpuasa karena ingin menuntut ilmu kebal.
nggak makan, nggak minum, menyendiri supaya dapat wangsit, supaya itu. Lalu kemudian ada ketemu saya orang di pesawat, saya makan, dia nggak makan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa. Tapi mohon maaf, saya tidak Islam katanya. Ketemu saya itu. Ya, itu. Jadi agama Islam. Jadi jangan sangka agama Islam ini menyusahkan makanan, menyiksa, masa makanan ada. Kita bukan dilarang makan tiap hari, hanya bulan Ramadan ini saja yang wajib. Dan malam kita tetap makan. Jadi artinya memang fitrah manusia ini untuk tidak makan itu ada walaupun di luar Islam. Nah, sempurna sekali kalau dia tidak puasa, tidak makan, tidak minum, berpuasa dan diawali dengan nawaitu shauma ghadin, dan ada ifadhu syahr Ramadan lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya itu pada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, fikih ngerti hukum hakamnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun juga berpuasa dengan melewati berbagai macam kesulitan, keribetan, kerumitannya. Tapi hikmahnya di dalam luar biasa. Orang-orang yang mau operasi, yang mau medical check up, kami pergi ke rumah sakit, pagi-pagi itu dikasih tahu jangan makan minum dulu. Minum air putih boleh. Yang berat-berat jangan dulu. Kenapa? Nanti kita ke rumah sakit, kalau dibilang rumah sakit, Bapak tadi ada makan minum gula, manis, santan? Ada. Besok kita cek, karena hari ini darahnya udah terkontaminasi. Daripada besok nginap lagi, nyewa hotel lagi, tambah hari, dah pagi ini nggak usah makan minum. Nanti sehingga kalau kata dokter cek, kami memang udah. Nah, jadi memang membersihkan darah bersih, ya tidak makan, tidak minum. Intinya siapapun berpuasa. Ayam pun berpuasa waktu mengeram telurnya. Ular pun berpuasa. Buaya pun berpuasa. Nah ini jadi, memang puasa ini sudah ibadah. Dilakukan oleh orang beriman bernilai ibadah. Orang yang tidak beriman, kalau dia puasa ya dapat sehat dari kolesterol. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung ini kan obat dari segala macam penyakit. Makanya banyak sekali orang-orang puasa diet. Makan sayur, nggak makan Pak. Diet karbo Pak Ustadz. Puasa nasi. Vegetarian puasa juga. Cuman puasanya itu puasa makan daging. Puasa artinya menahan diri. Nah, tapi kalau dalam syariat Islam puasa itu maksudnya imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurati, dari semua yang haram, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari mulai tenggelam, dari terbit fajar azan subuh sampai tenggelam matahari. Ini tentang puasa.